Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadiyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Jalla wa'ala. Allah telah menolong kita, memberikan kepada kita kemudahan, sehingga di pagi buta, di saat dalam suasana musim penghujan, kita dimudahkan melangkahkan kaki menuju ketaatan. Semoga jamaah rahimakumullah, mudahnya kita berbuat ketaatan, ringannya kita melaksanakan yang Allah perintahkan, menjauhi yang dilarang, merupakan tanda kita sebagai hamba yang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan kemudahan menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hal ini jamaah rahimakumullah, kita ingat saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya menunggu selesainya prosesi pemakaman. Di antara mereka Nabi bersabda, setiap kalian telah ditentukan oleh Allah tempat kalian di surga ataupun di neraka. Di antara sahabat bertanya, afala nattaqilu ya Rasulullah, apakah kami bersandar dengan apa yang Allah telah tentukan, wahai Rasulullah? Kata Nabi, la, tidak. I'malu, i'malu, i'malu. Beramallah kalian, berbuatlah kalian, dan hendaknya kalian selalu berbuat. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing kalian akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan sebagaimana yang Allah telah ciptakan. Khuliqa lahu bimakna qudira lahu atau qudiya lahu. Setiap kalian akan dimudahkan oleh Allah berbuat sebagaimana yang Allah telah takdirkan. Fa amma ahlus sa'adah, maka adapun orang yang akan menjadi orang-orang yang berbahagia, fa yuyassiruhu ya'malu min a'mali ahli sa'adah. Manakala orang itu ditakdirkan menjadi orang yang berbahagia, Allah mudahkan dia melakukan amalan-amalan orang-orang yang berbahagia. Wa amma ahlus syaqawa, adapun orang-orang yang dia menjadi orang yang celaka, fasanu yassiruhu ya'malu min a'mali ahli syaqawa, dia akan mudah berbuat dengan melakukan perbuatan orang-orang yang dia akan celaka. Sumatala, kata rawi hadis ini, kemudian
beliau sallallahu alaihi wasallam membaca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu. Bagaimana jemaah? Fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Nabi mendalilkan apa yang dinyatakan dengan firman Allah. Maka adapun orang yang a'ta, yang dia telah memberi, wattaqa, dan dia bertakwa, hari-harinya dijalani dengan takwa Allah, wasaddaqa bil husna, fiilnya semuanya madhi, a'ta, wattaqa, wasaddaqa, dan dia membenarkan. Dia telah membenarkan al-husna, wasaddaqa bil husna. Kata sebagian mufassirun, al-husna di sini maknanya bila ilaha illallah. Dan dia membenarkan dengan al-husna, dengan kebaikan. La ilaha illallah yang diucapkan, dibenarkan di dalam kehidupan. Mentauhidkan Allah, mentaati Allah. Fasanu yassiruhu lil yusra. Sa ini bermakna saufa. Sudah fi'ilnya mudhari, ditambah lagi dengan kalimat sa. Ini adalah sebagai penegasan. Fasanu yassiruhu lil yusra, kata Allah. Maka kami akan memudahkan kepadanya. Allah akan selalu berikan kemudahan kepadanya, kepada hal yang al-yusra, kepada kemudahan. Tidak hanya kemudahan di dunia, tapi kemudahan saat di alam barzah, saat dia berada di hari kebangkitan, saat dia dikumpulkan fil mauqif, fil mahsyar, saat dia perjalanan menuju al-hisab wal mizan, dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Saat dia menapai ala sirat, di atas jembatan yang membentang di atas jahannam, dimudahkan sampai dia bisa melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa amma man bakhila, dan adapun orang yang bakhil, mementingkan dirinya sendiri, tidak mau peduli, tidak mau berbagi, wastaghna, dan dia merasa dirinya cukup, merasa tidak perlu orang lain, tidak perlu nasihat, tidak semangat untuk menambah ilmu, istaghna, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan terhadap al-husna, la ilaha illallah yang selalu diucapkan, syahadat yang selalu dinyatakan, tidak pernah terbukti di dalam perbuatan maksiat, selalu memenuhi catatan yang malaikat mencatat setiap saat. Fasanu yassiru lil usra, maka kami akan mudahkan kepada hal-hal yang menyulitkan. Masalah bertambah, tidak ketemu penyelesaiannya.
terus bertambah. Dia hari-hari saat akan meninggal sedih, susah. La ilaha illallah. Karena tidak terrealisasi, sulit untuk diucapkan. Kami pernah mentalkin seseorang. Dia guru ngaji. Hari-harinya bersama anak-anak dan ibu-ibu. Ketika kami ucapkan salam, kami tuntun la ilaha illallah, menolak dia. Jamaah rahimakumullah, kita berlindung dari hal yang seperti ini. Ketika dia masuk alam barzah, dua malaikat yang bertanya mengenai man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka, dia tidak bisa untuk menjawabnya. Saya nggak tahu jawabannya. Ketika di hari kebangkitan sungguh susah dan sedih. Apalagi menghadapi yaumul hisab, yaumul mizan, perjalanan di atas as-sirat. Kesulitan-kesulitan yang ada dalam kehidupannya. Mengapa? Karena dia bakhil. Karena dia istaghna. Karena dia kadzdzaba bil husna. Jamaah rahimakumullah. Ketika kaki kita berat melangkah menuju hal yang Allah perintahkan, maka segeralah cabut rasa berat itu, karena khawatir beratnya kita berbuat taat pertanda kita masuk golongan yang gak selamat. Ketika kita ringan, maka bersyukur kepada Allah untuk kita memohon senantiasa diberikan keteguhan, diberikan istiqamah di dalam menjalani hal yang diperintahkan. Dan jamaah rahimakumullah, orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kebaikan-kebaikan karena dia mengerti dan faham bagaimana dia bersikap, beradab, berperilaku kepada Allah Jalla wa'ala. Dia memahami Allah adalah Rabbnya, Allah adalah sesembahannya, Allah adalah penciptanya, Allah adalah zat yang mesti ditaatinya. Sehingga dia menjadi hamba yang senantiasa husnudzanni billah, berprasangka baik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa minal adabi husnudzanni billahi, termasuk adab terhadap Allah itu berprasangka baik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kita telah pernah mendengar, bahkan mungkin menghafal, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman fi haditsil qudsi, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku bersama prasangka hambaku. Kalimat di dalam hadis qudsi ini untuk jadi perhatian kita. Ana inda zanni abdi bi, aku berada pada prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, kata Allah Jalla wa'ala, dan aku bersama hamba itu
ma'iyatullah ma'abdi, kebersamaan Allah terhadap hambanya ini, Allah menolongnya, Allah melindunginya, Allah memudahkan urusannya, Allah menjamin kebahagiaannya. Hina bermakna hainama atau indama, ketika hamba itu senantiasa berzikir kepadaku, selalu ingat Allah. Ingatnya Allah tidak hanya di masjid. Ketika berjalan, dia ingat Allah Jalla wa'ala, sehingga dia jaga mata, dijaga telinga, diperhatikan kakinya melangkah untuk apa dan kemana. Tangannya sangat berat jika untuk teken hal yang berisi dosa, apalagi berisi yang bukan menjadi haknya. Seorang yang mengenali Allah takut jika yang dikonsumsi, yang dimakan, yang diminum, yang diasupkan kepada diri dan keluarganya minal haram. Sangat takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersama hamba itu ketika hamba itu selalu mengingatku. Yadhkuruni, selalu mengingatku. Jadi pedagang tidak akan menyembunyikan aib barang. Ini musim-musim penghujan. Jika dia jual buah-buahan, tidak akan dia mengisolasi tanda rusaknya buah yang dijual. Diisolasi. Betapa kita banyak kecewa saat membeli buah yang dikeranjang. Ternyata di baliknya ada yang busuk. Yang di atas-atasnya luar biasa. Apalagi ditambah dengan daun segar. Daunnya yang segar, bukan buahnya yang segar. Ditambah lagi mawar. Wah, ada mawarnya. Ya, manggisnya ditaburi bunga mawar. Waspada, itu ada di baliknya. Jamaah rahimakumullah. Idh laisa minal adab ayyasi al-mar'u adhanna billahi faya'sihi wa yakhruju an ta'atihi. Idh laisa minal adab. Idh di sini adalah litanbih, untuk peringatan, untuk menjadi catatan. Idh, ingatlah. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah menggunakan idh. Wa idh qala, dan ingatlah. Wa idh, ingatlah. Laisa minal adab, tidak termasuk adab. Gak nyaman kalau kita mengatakan tidak beradab. Gak nyaman. Tapi kata-katanya idh laisa minal adab. Ingatlah, tidaklah beradab. Manakala ayyasi'a al-mar'u adhanna. Manakala ayyasi'a, bahwa seorang hamba atau seseorang berprasangka buruk kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ditandai prasangka buruknya kepada Allah dengan apa? Faya'siyahu, lalu dia bermaksiat kepadanya, menyelisihinya, durhaka kepada Allah Jalla wa'ala. Wa yakhruj an ta'atihi, dan keluar dari ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
hari-hari sehatnya tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Saat-saat sakitnya dia tidak ridha dan sabar menerima apa yang Allah kehendaki menimpa kepadanya. Pada kesabaran saat musibah menimpa adalah kebaikan, karena sabar atas musibah itu akan mengantar kepada surga. Makanya kita ingat jamaah rahimakumullah, nasihat Nabi kepada Su'airah al-Asadiyah yang dia suka kesurupan. Beliau katakan, in syi'ti sabarti walakil jannah. Jika Anda mau bersabar atas musibah yang Allah takdirkan, walakil jannah, bagimu surga. In sabartum al jannah lakum. Jika Anda sabar, surga menjadi tempat tinggal Anda. In sabartum al jannah lakum. Jika Anda sabar, maka surga bagi Anda. Seorang suami yang sabar, surga sebagai tempat tinggal. Istri yang sabar, surga bagi tempat tinggal. Istri yang lapang hati, merawat, ya, mendampingi suami yang sedang sakit, surga baginya. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula orang tua yang sabar mendampingi, mengantar putra-putrinya, indah sekali. In sabartum al jannah lakum. Diambil dari kalimat Nabi, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kepada anak-anak kita katakan, idza sabarta ya bunai walakal jannah. Jamaah rahimakumullah. Wa yadhunnu annahu ghairu muttali'u alaih. Dia berbuat maksiat karena dia menyangka Allah yang dimaksiati tidak melihat terhadapnya. Padahal kita mengimani Allah itu Sami'un Basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah maha mengetahui. Allah maha menyaksikan. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Allah maha menyaksikan. Mengapa Anda tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mengapa Anda tidak merasa risih padahal Allah melihat keadaan Anda? Dan dimanapun Anda berada, saat kapanpun Allah maha melihat. Huwa ma'akum aynama kuntum. Dimanapun Anda berada, Allah bersama kalian. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah menyaksikan. Maka orang yang bermaksiat kepada Allah, maka dia menyangka bahwa Allah tidak melihat. Kamar sudah aku kunci, aku sendiri. Dia buka-buka yang tidak patut untuk dibuka. Dia melihat sesuatu yang gak pantas dilihat. Jamaah rahimakumullah, ada seseorang yang sudah merasa baik. Allah takdirkan dia adalah sebagai pemenang musabaqah hifdzul Quran. Musabaqah hifdzul Quran tingkat Jawa Timur itu nomor 2. Lalu pada dirinya muncul, terus terang mohon maaf,
saya nggak yakin dengan apa yang saya baca dari Al-Quran ini. Nggak percaya dengan Al-Quran. Apakah yang saya baca, yang saya hafal ini benar apa enggak? Bahkan saya nggak yakin Allah itu ada. Juara lomba hafal Quran nomor 2 tingkat Jawa Timur. Saya tanya, apa yang Anda perbuat ketika Anda bersendirian di kamar? Mikir dia. Pornografi, Ustadz. Hafal Quran. Pornografi. Ya. Pornografi endingnya jadi orang yang tidak percaya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dia berbuat seperti itu menganggap Allah nggak melihat. Narkoba lewat mata itu lebih bahaya dari narkoba yang sesungguhnya. Makanya harus dilawan itu. Lihat, ya, pornografi dahsyat sekali akibatnya itu. Sampai menjadi orang yang ateis. Kalau Anda sudah baca Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Anda baca ini enggak? Baca. Hafal. Paling saya hafal itu. Karena saya pertama menghafal itu. Hafal dia. Nah, Anda harus meninggalkan perilaku yang dianggap orang lain nggak tahu, Anda lakukan. Karena berarti Anda menyangka bahwa Allah nggak ada, sehingga dalam keyakinannya masuk setan di situ. Tapi alhamdulillah, akhirnya berangsur-angsur baik. Sekarang menempuh pendidikan di Al-Azhar di Mesir. Jamaah rahimakumullah. Wa idhanna annahu ghairu muttali'u alaihi wala mu'akhadhin lahu ala dzambihi. Berarti dia menyangka bahwa Allah tidak menyiksa atas dosa yang diperbuatnya. Kalau ada orang berprasangka tidak baik kepada Allah sehingga dia melakukan kemaksiatan kepadanya, merasa aman dari siksa. Ini bahaya. Padahal setiap dosa itu akan mendapatkan hukuman. Kullu dzanbin al-uqubat. Setiap dosa itu membawa dampak. Hendaknya diingat. Dengan dia berprasangka tidak baik kepada Allah, menyangka Allah tidak melihat, dan menganggap dosa yang diperbuat tidak memberikan hukuman. Padahal setiap kemaksiatan mengundang datangnya malapetaka. Jamaah rahimakumullah. Ada dalam satu riwayat an Salmah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali faqal qul biyaminik qala la astati' qala la stata'ta ma manahu illal kibri qala fama rafa'aha ila fihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata sahabat ini bahwa ada seseorang yang dia makan di dekat Nabi dengan tangan kiri. Lalu kata Nabi, makanlah kamu dengan tangan kanan. Orang ini menjawab, saya tidak bisa ya Rasulullah. La astati'.
Ini menunjukkan dia selalu kalau makan, minum dengan tangan kiri. Apa kata Nabi? Lastata'ta. Kamu tidak bisa. Tidak ada yang menghalangimu untuk makan dengan kanan itu, melainkan kesombongan. Maka ketika itu dia tidak bisa ya mengangkat makanannya ke mulutnya. Berdampak. Jamaah rahimakumullah. Juga diriwayatkan di dalam Bustanul Arifin. Ini kitabnya Imam Nawawi, namanya Bustanul Arifin. Taman orang-orang yang mengenali Allah tabaraka wa ta'ala. Arifin, orang-orang yang kenal Allah. Di halaman 94, Al-Imam An-Nawawi menukilkan, ada seseorang yang ketika disampaikan hadis mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ahadukum min naumi fala yaghmas yadahu fil ina'i hatta yaghsilha fa innahu la yadri aina batat yadahu." Ketika Anda bangun dari tidur, maka jika salah satu dari kalian itu bangun dari tidur, maka jangan mencelupkan tangannya di bejana, di tempat air, sampai dia yaghsilha, mencucinya, karena dia tidak tahu saat Anda tidur itu di mana tangan Anda. Tangannya itu tidak tahu. Apakah tangannya itu garuk-garuk, garuk telinga, garuk hidung, maaf mungkin garuk-garuk pantat. Ketika tidur tidak tahu. Maaf, kadang-kadang pegang-pegang kemaluan. Apalagi, maaf lagi, yang tidak pakai pakaian dalam. Garuk depan, garuk belakang. Kemudian ada seseorang yang berkata dalam majelis itu saat disampaikan hadis ini. Kata Al-Imam An-Nawawi, qala dzalika al-mubtadi', berkata orang-orang yang menyelisih sunnah ala sabil tahakam, dengan maksud mengejek, mengolok. Ana adri aina batat yadi fil firash. Saya tahu saat aku tidur di mana tanganku. Fa asbaha wa qad adkhala yadahu fi duburihi ila dhira'ihi. Ketika pagi hari dia mendapati ya, tangannya masuk di duburnya hingga dhira', sampai siku. Bayangkan jamaah rahimakumullah, sampai siku. Sakitnya bayangkan. Ini akibat karena dia meremehkan yang Nabi ajarkan. Satu hal lagi, saya sampaikan riwayat. Di dalam kitab Qaul Mufid di halaman 106 hingga 107 dikisahkan oleh Syekh Qutbuddin Al-Yunani. Ini dinukil oleh ulama. Orang ini yang kena kasus pelecehan terhadap sunnah ini, dia dikenal dengan nama Abu Salamah. Dia tinggal di Basra. Ketika disampaikan tentang as-siwak, tentang siwak dan keutamaannya, tentang keutamaan siwak, sampai Nabi mengatakan masalah siwak ini, masih ingat hadisnya? Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin wa fi riwayatin inda kulli wudhu'in. Muttafaqun alaihi, ini hadis ini. Kalau seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan kepada umatku, aku suruh
mereka la amartuhum, Masya Allah, ada lamu taukid. Mengapa menggunakan lamu taukid Nabi? Banyak orang yang tidak melakukan, tidak mengamalkan. Taukid itu ada karena banyaknya orang yang mendustakan, tidak mengamalkan. Kalau aku tidak khawatir akan memberatkan kepada umatku, aku akan suruh mereka untuk senantiasa bersiwak setiap kali hendak salat. Dalam satu riwayat, setiap kali hendak berwudu. Wudu itu lebih banyak. Apalagi keutamaan orang yang selalu menjaga dirinya dalam keadaan suci. Dijelaskan mengenai siwak dan keutamaannya. Kemudian orang ini, Abu Salamah ini, dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan menggunakan siwak kecuali untuk membersihkan duburku. Istiza bisunnah. Kemudian dia ngambil siwak, lalu dimasukkan ke duburnya dan dikeluarkan, ditunjukkan. Jamaah rahimakumullah. Orang ini, kata Imam Qutbuddin Al-Yunani di dalam kitab Al-Qaul Mufid, pulang ke rumahnya orang ini duburnya sakit, perutnya sakit, dirasakannya panas, sakit sekali. Bahkan dalam satu riwayat sampai mengeluarkan darah dari duburnya selama 9 bulan. Bukan 1 hari, 9 bulan. Bayangkan sakit seperti ini selama 9 bulan. Panas, sakit, mengeluarkan darah. Pada hari mendekati 9 bulan, ya, dia terasa nggak nyaman sekali. Sampai setelah 9 bulan, akhirnya dia melahirkan. Keluar dari duburnya itu binatang serupa tikus. Kakinya 4. Kepala binatang ini ya seperti ikan. Ekornya sampai dijelaskan oleh ulama, ekornya itu sejengkal lebih 4 jari. Ketika keluar, ya, hewan ini mengeluarkan teriakan sehingga membangunkan anaknya, lalu anaknya orang ini membunuhnya dan orang-orang menyaksikan hewan ini sehingga jadi nasihat. Lalu jamaah rahimakumullah, orang ini mengatakan sebelum dia meninggal, setelah hewan ini keluar selama 9 bulan di dalam, hewan ini yang mencapik-capik ususku, yang merusak lambungku sehingga aku kesakitan terus. Hidup 2 hari, pada hari yang ketiga setelah keluar hewan ini, dia meninggal dunia. Ini bahaya. Menyelisihi sunnah, istiza bisunnah, memperolok-olok, menertawakan yang disyariatkan, mengundang petaka. Bahkan jamaah rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani mengkisahkan seperti yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Durarul Karimah di juz 4 halaman 152 hingga 153. Kisah mengenai penghina Nabi yang diterkam anjing. Bapak Ibu sudah baca? Karena ini banyak beredar di medsos. Diterkam anjing. Orang yang menghina Nabi. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, "Dzakara an Jamaluddin Ibrahim bin Muhammad At-Tibi anna ba'da umara al-Mughli, bahwa sebagian dari pemimpin dari bangsa Mongol Tansir, dia masuk
ke dalam agama Nasrani. Fahadara indau jamaah min kibarin Nasara, maka datanglah bersamanya rombongan dari para pembesar Nasrani dan juga bersama orang Mongol ini. Faja'ala wahidun minhum yantaqasun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu dari mereka itu mengejek, mengolok, menertawakan, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yantaqas. Wa hunaka kalbun saydun marbut. Di forum itu ada anjing saydun, anjing yang biasa digunakan untuk berburu. Marbutun, terikat, dirantai. Falamma aktsaru min dzalik, ketika orang ini pembesar dari salah satu orang Nasrani terus dia mencerca dan banyak hinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa thabba alaihil kalba. Ini pentingnya kita membenarkan bacaan sabba. Sabba dengan sabba, beda antara fa dengan sin. Enggak boleh salah ini. Kalau sabba bermakna hajama. Kalau sabba bermakna mencela. Al-lumaz, mencela, mencerca, itu sabba. Sabbun bisin. Kalau sabba itu hajama, menyerang, menerkam. Lalu anjing itu menerkam. Anjing pemburu itu menerkam. Fahasyamahu, lalu mencakar-cakar orang yang mencerca ini. Dicakari, bayangkan, dicakar sama anjing pemburu. Cakarnya anjing nggak seperti cakar kita. Dicakar itu, anjing pemburu. Fakhalasahu minhu, lalu orang-orang pada melepaskannya dari cakaran anjing itu. Waqala, dan berkata ba'du man hadara, berkata sebagian orang yang hadir di majlis itu, hadza bikalamika fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ini dikarenakan ucapanmu yang mengejek, yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendeta itu membantah, "Kalla, la. Bal hadzal kalbu azizun nafsi." Tidak. Ini dikarenakan anjing itu azizun nafsi. Azizun nafsi. Dia jiwanya sensitif. Aziz, mudah tersentuh katanya. Masya Allah. Dia menghargai anjing daripada menghargai Nabi SAW. Azizun nafsi. Dia sensitif itu anjing. Dia merasa bahwa aku menuding-nuding dia. Dan anjing itu menyangka anni uridu an adribuhu. Anni uridu an adribuhu. Bahwasanya aku akan memukulnya sehingga anjing menyerangku. Kemudian pembesar Nasrani itu mengulang lagi berpanjang kata yang berisi cercaan. Maka anjing itu melompat lalu menyerang untuk kali yang kedua. Lalu dia mencabik-cabiknya, lalu menuju ke lehernya dan menggigit kerongkongannya sampai putus kerongkongannya, yang akibatnya diceritakan di dalam riwayat ini, famata min hinihi, mati seketika itu. Fa aslama bisababi dzalik nahwa arba'ina alfan minal mughli. Dengan sebab itu 40.000 orang Mongol masuk Islam. Karena dapat pelajaran, anjing aja menghormati Nabi Muhammad. Kok manusia mencerca, menghina? Ini bahaya jamaah rahimakumullah.
ketika orang itu meremehkan terhadap yang Allah syariatkan, apalagi mencela pembawa syariat Allah tabaraka wa taala. Jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya, hendaklah kita yakin setiap dosa akan mengundang malapetaka. Karena Allah berfirman, "Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Wa dzalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin." Surah Fussilat ayat 22-23. Akan tapi kalian berprasangka bahwa Allah tidak mengetahui banyak dari apa yang kamu kerjakan. Itu adalah prasangka kalian yang kalian berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ardakum, yang menjadikan kalian dengan sebab prasangka yang tidak baik itu termasuk golongan orang-orang yang rugi. Kama annahu laisa minal adabi ma'allah ayat taqiyahul mar'u wa yuti'uhu wa yadhunnu annahu ghairu mujazi bi husni amalihi. Termasuk budi pekerti yang tidak baik, sikap yang tidak baik, adab yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang melakukan ketakwaan dan menjalankan kepatuhan, dia menyangka Allah tidak memberikan kepadanya balasan. Saya ini sudah sholat 5 waktu tepat waktu, sholat sunnah, tidak pernah lupa haji, umroh, sedekah, tapi kenapa keadaanku seperti ini? Ini termasuk prasangka tidak baik kepada Allah. Menyangka apa yang diperbuat tidak mendapatkan balasan. Allah tidak mengabulkan apa yang dilakukan. Padahal Allah telah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun." Siapa yang berbuat ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, dan dia takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ketaatan kepada Allah akan mengantar kepada keberuntungan. Dan Allah berfirman juga, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Barang siapa yang datang kepada Allah dengan kebaikan, maka baginya adalah 10 dari kebaikan yang dilakukan. Dan siapa yang datang kepada Allah, yakni berbuat kejahatan, kejelekan, dosa, maka tidaklah diberikan balasan kecuali sebesar kejahatan yang dilakukan. Dan mereka tidaklah dianiaya. Allah tidak zalim kepada hambanya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang berbuat kebaikan, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, maka sungguh kami akan menghidupkan dia dalam kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Kalau dalam kehidupannya bermasalah, maka cek kembali tentang apa yang dia amalkan, termasuk kebaikan ataukah kejahatan. Karena Allah tak berbuat zalim kepada hambanya. Wala najziyannahum ajrahum, dan sungguh kami akan berikan balasan kepada mereka, pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, bi ahsan, dengan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Janji Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nahl ayat 97. Wa khulasatul qaul, ringkasan dari bahasan tentang adab kepada Allah, anna syakaral muslimi rabbahu ala ni'amihi wa haya'uhu minhu ta'ala indal maili ila ma'siyatih
wa sidqal inaba ilaihi wa tawakkul alaihi wa raja'a rahmati wal khaufu min nikmati wa husnul dhanni bihi fi injazi wa'dihi wa infadhi wa'idihi fi man sya'a min ibadihi wa huwa adabuhu ma Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya seorang muslim yang bersyukur kepada Rabbnya atas nikmat-nikmatnya, bersyukur atas nikmat Allah, ini orang yang beradab kepada Allah. Lalu dia merasa malu kepada Allah saat berpaling untuk maksiat kepadanya. Malu. Ini yang kedua. Yang ketiga, wasaddaqal inaba ilaihi, membenarkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wa tawakkul alaihi wa raja' rahmatih, bersandar di dalam semua urusan kepada Allah dan dalam kehidupannya selalu mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wal khaufu min nikmatihi, takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Takut, tadi sudah saya sampaikan, akibat langsung jika orang berbuat dosa. Lalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala fi injazi. Injazun bimana sidaqun, dengan dia yakin bahwa Allah memberikan balasan sesuai yang dijanjikan, bahwa Allah pasti melakukan terhadap ancaman yang Allah mengancam kepada hambanya. Takut dia terkena ancaman dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa biqadri tamassukihi bihi wa muhafazati alaihi ta'lu darajatuh. Wa biqadri, sesuai dengan kadar hamba itu berpegang teguh terhadap yang Allah ajarkan, wa muhafazatihi alaihi, dengan dia senantiasa memelihara dirinya dengan menjalankan ketaatan, ta'lu darajatuh, akan menjadikan sebab tingginya derajatnya, wa yartafi maqamuhu wa tusammu makanuh, dan akan mengangkat kedudukannya hingga tempat yang paling mulia. Wa ta'zum karamatuhu fayusbihu min ahli wilayatillahi wa ri'ayatih, serta Allah akan memberikan pemuliaan yang agung dengan ketaatan yang dilakukan. Fayusbih, maka menjadilah dia termasuk orang yang mendapatkan kasih sayang Allah dan penjagaannya. Dia menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Wa muhitta rahmatihi wa manzila ni'matihi, dan dia akan diliputi dengan kasih sayang Allah, dan dia akan mendapatkan kenikmatan yang selalu Allah turunkan. Wa hadza aqsa ma yatlubul muslim wa yatamannahu tulal haya. Ini adalah aqsa, puncak seorang muslim yang selalu mencita-citakannya, puncak cita-cita dan yang selalu diinginkannya di sepanjang hayatnya, ingin untuk menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bahasan ini, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi berdoa, Allahumma rzuqna wilayatik wa la tahrimna riayatik waj'alna ladaika minal muqarrabin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kekuatan untuk menuju menjadi kekasih-Mu, dan janganlah Engkau haramkan kepada kami penjagaan-Mu ya Allah. Penjagaan Allah akan terhalang ketika orang jatuh kepada kemaksiatan.
waj'alna ladaika minal muqarrabin, ya Allah jadikan kami di hadapanmu sebagai orang-orang yang selalu mendekat kepadamu, al-muqarrabin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, Allah menjaga dan melindungi kita dari segala bahaya yang mengancam kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kita takut dengan ancaman Allah dengan kita lakukan ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ketaatan orang itu bahagia. Hanya dengan ketakwaan orang itu selamat dari malapetaka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita pertolongannya untuk kita istiqamah di dalam berbuat taat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita semuanya husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullah li wa lakum wa huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa sallama tasliman katsira. Wallahu a'lamu bissawab. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu jika ada yang perlu ditanyakan. Ya, silahkan Pak. Terima kasih Ustadz. Waktu yang diberikan sedikit aja. Saya pernah gini Ustadz. Orang yang alim tadi kalau misalnya, yang baik, pada akhirnya itu apa ya? Nggak bisa mengucapkan syahadat. Di lain sisi, orang yang kurang baik di akhir hayatnya itu bisa gitu loh. Bisa apa kok? Syahadat gitu loh ya. Tapi saya juga gini, ada ungkapan ya, orang itu tergantung kebiasaannya. Tergantung kebiasaannya. Kalau kebiasaan baik, tentunya kan baik gitu loh Ustaz. Lah ini orang yang kebiasaannya enggak baik, kok bisa baik? Lah ini mungkin Ustaz bisa memberi apa ya penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah, kita melihat sesuatu pada zahirnya. Kita tidak mengetahui yang sebenarnya. Orang itu kan nampak baik, tapi kita tidak tahu dalamnya. Oleh karenanya ada hadis Nabi yang menjadikan kepada kita pelajaran. Ada seseorang yang melakukan amalan-amalan ahli surga sampai antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Kemudian dia melakukan amalan ahli neraka lalu meninggal, maka dia min ahli nar, kata Nabi SAW. Ada orang melakukan amalan-amalan ahli neraka sampai antara dia dengan neraka itu tinggal sejengkal, lalu dia melakukan amalan ahli surga, maka dia masuk surga. Di sini pelajaran yang kita ambil untuk kita selalu hati-hati agar tidak meremehkan hal yang salah. Kita tidak tahu orang yang itu, kalau tadi saya ceritakan guru ngaji tadi, ya, setelah kami telusuri, kami cari, dia ternoda tauhidnya dengan syirik yang diperbuatnya. Dia menyimpan benda pusakanya. Dan anak-anaknya sudah mencari orang yang pinter istilahnya ya. Kenapa ibu saya ini kok bisu, berat, marah-marah, ya. Dan tidak bisa, bismillah saja tidak bisa. Ibu saya ngajar ngaji. Tanya sama orang-orang katanya, sama Gus, sama Yai, di dalam tubuh ibumu ini ada yang mengganggu. Saya tahu tapi saya tidak bisa mengeluarkan. Kemudian tak cari-cari, ibu ini punya keris. Ada amalan-amalan yang tidak sesuai syariat. Maka kami bimbing dia untuk taubat. Lalu subhanallah ibu-ibu, kami sarankan kepada anaknya ya, untuk
membuang gambar-gambar yang ada di sekitar ruangan. Pagi dan sore kami minta untuk bikinkan asam jawa campur madu untuk diminumkan. Tapi siap nanti kalau mengeluarkan kotoran yang aromanya luar biasa, saya bilang. Subhanallah, keluar itu. Nggak wajar. Banyak sekali kotoran yang keluar. Na'udzubillah min dzalik. Kerisnya saya minta dibimbing, sabar. Saya datang berikutnya, saya salam dijawab, saya tuntun bisa. Sehingga ibu-ibu dan bapak rahimakumullah, saya ditelepon sama anaknya ketika di hari meninggalnya. Alhamdulillah ibu saya meninggal dengan bisa mengucapkan kalimat thayyibah. Loh, ibu saya meninggal kok alhamdulillah. Enggak, maksudnya meninggal dalam keadaan yang demikian. Kami kemarin khawatir sekali, ada apa di ibunya itu. Ternyata ada amalan yang dia amalkan enggak sesuai tuntunan. Dia masih menyimpan benda yang dikeramatkan. Itu jadi petak di ujung kehidupan. Fakta yang saya dapati di lapangan. Makanya kita hati-hati dengan hal yang salah. Zahir mungkin seperti itu. Kita tidak tahu keyakinannya. Makanya kita tetap berusaha taat. Sesuaikan amal dan keyakinan dengan syariat, dengan tuntunan. Sedikit menyelisihi, bahaya yang ada di dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu silakan. Kalau tidak ada, bapak-bapak lagi. Ada ibu-ibu? Monggo ibu dipersilakan, tapi bukan Bu Najib. Ada Bu? Belum. Ada ya? Bapak mungkin silakan. Bapak lagi. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar kalau seseorang itu ditentukan di saat akhirnya, Ustaz. Misalkan saat menjelang ajal, seseorang itu begitu dekat dengan Allah, walaupun mungkin seumur hidupnya dia melakukan kemaksiatan, seperti yang sampaikan Ustaz tadi, otomatis ini menyangkut takdir Allah ya Ustaz ya. Tapi ada juga yang orang yang begitu dekat dengan Allah, tapi saat menjelang ajalnya, maksiat yang dia lakukan menjerumuskan beliaunya ke neraka. Yang jadi pertanyaan bagi saya, kita kan tidak tahu takdir kita nantinya husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tapi ada beberapa mungkin yang beranggapan bahwa orang yang mungkin merasa dekat, di mana seseorang mungkin ada merasa iri dan sebagainya, Allah kan kita nantinya lihat di akhirnya. Mungkin saat ini dia merasa dekat dengan Allah, belum tentu nanti husnul khotimah di akhirnya. Tapi begitu juga ada yang merasa dekat atau merasa jauh dengan Allah, tapi dia merasa, kan kamu belum tahu kalau saat kita ingatkan, kan kamu belum tahu akhir saya itu bagaimana. Kadang-kadang terus terang timbul persepsi atau mungkin dalam diri saya itu secara pribadi mungkin iya, saya menyadari kadang-kadang saya mungkin berlaku seperti ini, bisa jadi saya juga tidak tahu akhir saya gimana. Atau mungkin saya mau nasihati seseorang, saya juga nggak tahu akhir beliaunya nanti gimana. Kadang-kadang timbul pertentangan. Apakah saya tetap menjalankan hal-hal mungkin yang dinilai memberi nasihat ke beliaunya atau dan sebagainya, atau mungkin saya harus membiarkan diri dalam arti saya juga nggak tahu akhir saya itu gimana gitu Ustaz. Ustaz. Yeah. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini seperti pertanyaan pertama. Kematian itu tidak datang kepada seseorang di saat orang itu sudah tua. Sewaktu-waktu ajal itu tiba,
kepada siapa yang Allah telah tentukan. Dan takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kuburan bukan hanya bagi manula. Kuburan ternyata juga banyak didatangi oleh pemuda-pemuda. Jangan sampai jadi pemuda belum keluar itu sudah meninggal dunia. Ada yang usia 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 5 tahun. Kita yakin jamaah rahimakumullah, meledaknya pesawat Air Asia, penumpangnya bukan 50 tahunan ke atas. Ada yang masih muda-muda, ada yang bayi. Lalu pelajaran yang kita ambil bagaimana? Kita selalu persiapkan dengan menjalani selalu dalam ketaatan. Karena kita tidak tahu ajal. Taat. Kita kan tidak tahu kapan malakal maut itu datang kepada kita. Sehingga terus taat. Kalau agak melenceng sedikit, takut jika itu jadi penghujung akhir hayat kita, sehingga su'ul khatimah. Makanya kita dibimbing untuk terus taat dengan kita berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif nafsi ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ya Allah yang memalingkan diri, palingkan diriku untuk selalu taat kepadamu. Dan kita berlindung, dibimbing oleh Nabi untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu yang aku tidak tahu. Dan aku mohon ampun kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu yang aku tahu. Doa kepada Allah, mohon kepada Allah. Seperti juga yang Nabi tuntunkan, Allahumma inni as'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika wa a'udzubika min su'il khatimah. Kalau ada seorang khatib doa seperti ini, Allahumma inni as'aluka min husnil khatimah, maka rasanya enggan makmum yang mendengarkan untuk mengaminkan, karena dia berdoa untuk dirinya sendiri. Seharusnya dia menggunakan lafaz Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Kalau ada juga seorang yang memimpin doa Allahumma gfirli wali walidayya, itu untuk dirinya sendiri. Kita mengaminkan dongo kanggo awake dhewe. Seharusnya dia menggunakan Allahumma gfir lana wali walidayna warhamna warhamhum kama rabbayana shighara, dengan lafaz jamak. Jamaahnya biar katut, bukan hanya dirinya sendiri. Jadi bagaimana kesimpulannya? Seperti pertanyaan yang pertama, mari kita jaga istiqamah, selalu taat. Dan seperti yang Bapak yang pertama tadi mengatakan, orang akan berakhir pada kebiasaannya. Apalagi al-amal fi khawatimihi, amal itu ada di penghujungnya. Makanya jadi pelajaran besar ketika kita mendengarkan kisah pembunuh 100 orang. Pembunuh 100 orang itu tidak punya kebaikan, tapi dengan dia berniat meninggalkan untuk tidak bermaksiat, tidak melakukan pembunuhan lagi, dia hijrah menuju tempat yang dianjurkan. Di tengah perjalanan meninggal. Perjalanan dia untuk menuju yang baik itu sudah bernilai. Sehingga malaikat rahmat dan laknat terjadi dialog. Orang ini tidak punya kebaikan, kata malaikat laknat, dia di neraka. Kata malaikat rahmat, tidak, dia sudah berniat baik, tapi ajal tiba sebelum dia sampai pada tujuannya. Kemudian ada suara dari langit untuk mengukur kemana dia lebih dekat. Ternyata
lebih dekat ke tempat yang dituju bisyibrin, dengan sejengkal, maka dia mendapatkan ampunan Allah dan menjadi ahli surga. Semoga kita semuanya selalu diberikan oleh Allah untuk berbuat ketaatan dan berlindung kepada Allah dari kejahatan dan kemaksiatan. Dan semoga akhir hayat kita adalah akhir hayat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semuanya dan seluruh anggota keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhir wa sallama tasliman katsira wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.